Bagaimana caranya agar rumah tangga kita mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita? Bagaimanapun ridhonya seorang istri ada pada ridho seorang suami. Ibu sayang, ibu jadi baik gara-gara suami baik, itu biasa. Tapi ibu tetap baik walaupun suami ibu tidak baik, itu baru luar biasa. Maka ada dua kualitas istri yang baik: satu hafidhatun, dua qanitatun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bunda, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu, Bunda, yang hadir sudah berumah tangga semua? Coba yang sudah berumah tangga angkat tangan, katakan saya. Oke, sekarang turun. Yang belum berumah tangga. Yang berkali-kali. Ibu, mau nggak rumah tangga kita bahagia? Mau? Mau aja, mau banget. Semua rumah tangga pasti maunya bahagia, betul? Semua rumah tangga pasti maunya rumah tangga itu membawa kita ke surga, betul? Sekarang pertanyaannya, Ahilman, bagaimana caranya agar rumah tangga kita mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita? Jawabannya adalah jadikan rumah tangga itu sebagai tempat untuk mendekatkan diri kita kepada siapa? Allah. Mohon maaf, rumah tangga bukan hanya sekedar menyatukan dua hati yang saling mencintai, betul? Tapi rumah tangga itu adalah tangga berharga yang akan membawa keduanya masuk ke dalam surga, betul? Maka hadirnya istri, hadirnya suami, dua-duanya harus punya tujuan, sama-sama ingin masuk surga. Ibu mau masuk surga? Mau. Ngacung, angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau masuk surga? Lebih keras, siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Siapa yang mau masuk surganya sekeluarga? Siapa yang mau masuk surganya tanpa hisab? Siapa yang mau masuk surganya sekarang? Maka kalau ingin menjadikan rumah tangga sebagai jalan masuk surga, tolong catat, harus menjadikan rumah tangga sebagai jalan meningkatkan ibadah kita kepada Allah, betul? Semua yang kita lakukan di rumah tangga itu ibadah, betul? Istri melayani suami, ibadah atau bukan? Suami memberi nafkah kepada istri, ibadah atau bukan? Masya Allah, itu ibadah, betul? Disebutkan dalam sebuah keterangan, jika ada pasangan suami istri, mereka saling memandang dengan penuh kasih sayang, maka tatapannya mengundang rahmat dari Allah. Ingat ya, memandang bukan melotot. Memandang bukan
Jadi kalau ibu menatap suami, ibadah atau bukan? Suami memandang istrinya, ibadah atau bukan? Allahu Akbar walillahil hamd, itu ibadah. Gak sampai di situ, jika ada pasangan suami istri saling bersentuhan kulitnya, mereka berpegangan tangan, berpelukan tubuhnya, mencium di antaranya, maka sentuhan kulitnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Ibu suka dicium sama suami? Ibu suka dicium sama suami? Itu ibadah, betul? Ibu suka dipeluk sama suami? Itu ibadah, betul? Ibu kalau ke mall dipegang tangannya sama suami? Biar apa? Biar gak belanja. Mulai hari ini hadirnya suami kita adalah gerbang ibadah kita kepada Allah, betul? Haya punya istri, jadikan istri saya sebagai ladang ibadah saya terbaik. Dan mohon maaf, kenapa Ahilman bilangnya ibadah yang paling lama? Karena faktanya begitu. Sholat maksimal paling 10 menit, betul? Puasa Ramadan maksimal 1 bulan. Itu pun juga malamnya nggak puasa kan? Betul? Tapi rumah tangga, setiap detak-detik di rumah tangga itu ibadah. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi ladang ibadah kita di hadapan Allah. Maka kalau rumah tangga itu ibadah, harus menghadirkan akhlak yang baik di rumah tangga, betul? Jangan sampai dosa kita bertambah banyak karena kita lupa memahami ilmu dalam rumah tangga itu. Nanti kita akan bahas seperti apa akhlak yang baik itu agar rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kesempatan ibu-ibu nih, jamaah untuk bertanya kepada Ahilman, ya. Siapa yang mau bertanya? Wah. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Silakan ibu, pada dulu. Oh iya, ibu mana dulu? Oh ini dulu. Oh iya, sebelah sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebentar bu, ibu istri jenderal, kok bintang 1? Calon. Oh calon. Silakan bu. Doa. Amin. Perkenalkan, saya Ibu Lestari dari Majelis Taklim Baitul Makmur. Mau bertanya dong, A? Iya bu. Saya adalah seorang istri yang mempunyai suami yang beliau adalah sangat baik, sangat perhatian. Kemudian dia juga tidak pernah marah apabila saya melakukan kesalahan. Pokoknya beliau adalah pemberian dari Allah yang terbaik untuk saya. Itu suami ibu kan bu? Betul. Oh, iya. Bukan suami orang lain, suami saya. Kok baik banget soalnya gitu beda. Ya terus bu. Dia romantis. Insya Allah. Kita bikin romantis. Banyak perhatian Iya. ya. Akan tetapi beliau adalah banyak lowongnya dalam melaksanakan sholat. Sayang. Terutama apabila mau sholat subuh, kalau kita bangunin gitu, itu kadang-kadang iya, tapi akhirnya tidur lagi, gitu. Iya. Nah, yang akan saya tanyakan, apakah itu tidak akan berpengaruh terhadap ibadah kami di dalam rumah tangga kami? Apakah akan tidak mengurangi berkah dalam rumah tangga kami? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Mudah-mudahan kami dapat pencerahan di sini sehingga bisa kami amalkan nanti di rumah tangga kami, terutama dengan ibu-ibu juga mungkin kalau ada yang sama kita bisa mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya sangat baik, suaminya sangat baik sekali dengan ibu, ya kan, luar biasa, romantis, pokoknya lelaki idaman lah untuk semua para istri. Tapi sayang sekali sholatnya banyak yang bolong. Kita bahas nanti ya. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Silakan ibu tadi mau bertanya. Iya, silakan bu, boleh.
Ya, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Martini dari Majelis Taklim Nur Hikmah Cimanggu Bogor. Ya. Saya mau bertanya, AA boleh? Boleh. Bu, kalau nggak boleh nggak saya kasih mic, Bu. Boleh, Bu. AA, suami saya sering meluapkan emosinya dengan cara berteriak, dengan cara memukul saya, membentak saya. Aduh. Saya sangat sedih, AA, tapi saya begitu mencintainya. Oh. Love is blind. Cinta itu buta ya, Bu ya. Iya, betul. Bagaimana merubah sifatnya supaya dia lebih dekat sama Allah. Begitu AA, kalau saya menasehatinya, dia selalu katanya saya sok pintar, saya sok tahu. Apakah yang mesti saya lakukan, AA, supaya suami saya itu tidak semakin jauh dari Allah? Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf, Ibu ingin suami Ibu lebih dekat sama Allah atau ingin dipanggil Allah? Ingin dekat sama Allah. Lebih dekat sama Kan Allah. saya masih mencintainya. Masih mencintainya. Ya, untuk bisa dekat kan harus dipanggil dulu, Bu, biar lebih dekat. Panggilan kan bisa panggilan ajam, panggilan sholat ya, Ayah. Ada banyak panggilan untuk bisa lebih dekat kepada Allah ya, ya. Ya, Ibu mau tukar suaminya? Kebalikan. Kebalikan ya. Iya, iya, iya. Baik, silakan A, dari Ibu Lestari dan Ibu Martini untuk dijawab pertanyaannya. Pertama Ibu Lestari dulu. Bu. Masya Allah. Ibu. Bunda. Ada rumah tangga yang suaminya tuh sayang banget sama kita, tapi kelihatannya ibadahnya sama Allah teh kurang baik, terutama sholat. Apa tugas kami seorang istri kepada suami yang seperti itu? Yang pertama, Ibu doain. Apa yang pertama? Doain. Yang melembutkan hati siapa? Allah. Yang bisa membolak-balik hati siapa? Allah. Ibu selipkan doa sama Allah agar Allah melembutkan hati suami dan suami Ibu bisa kembali memperbaiki dirinya. Yang kedua, setelah Ibu doakan, komunikasikan. Ibu bilang, ayah, sholatnya wajib, sholat itu amalan pertama yang akan dihisab. Pelan-pelan. Kalau kita sayang sama orang, kita harus berani ngingetin orang. Betul? Doakan, komunikasikan. Betul? Nah, yang ketiga, Ibu tunjukkan bahwa dengan menjaga sholat kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau udah didoakan, udah dikomunikasikan, udah dicontohin sama kita, tapi suami tetap begitu, ya sudah, serahkan kepada Allah. Maksudnya apa? Biarlah Allah yang lebih tahu dengan apa yang suami kita lakukan. Betul? Jangan menghinanya, jangan merendahkannya. Bagaimanapun ridhonya seorang istri ada pada ridho seorang suami. Ibu sayang, Ibu jadi baik gara-gara suami baik, itu biasa. Tapi Ibu tetap baik walaupun suami Ibu tidak baik, itu baru luar biasa. Yang kedua, kalau Ibu kebalikannya, suaminya mohon maaf tadi sering marah-marah, berkata kasar, bahkan mohon maaf ada KDRT, nauzubillahi min dzalik. Kalau Ahilman termasuk orang yang tidak sepakat ada KDRT di rumah tangga. Tidak boleh. Rumah tangga yang diisi dengan KDRT tidak akan mengundang malaikat rahmat datang di rumah tersebut. Maka bagaimana Ustadz? Tinggal pertanyaannya, kita bisa bersabar atau tidak. Lihat kualitas seperti apa. Kalau diingetin masih begitu, memang bawaannya begitu, rasa-rasanya kita harus punya
rasa yang lebih kuat untuk tetap sabar dengan keadaan itu, betul? Tapi kalau enggak, ya sudah. Apakah kita mau bertahan dengan terluka? Rasanya tidak seperti itu. Cinta itu jangan menyakiti. Bukan cinta namanya kalau menyakiti, betul? Cinta itu memberi, cinta itu mengasihi, dan cinta itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Setuju? Berarti coba pelan-pelan introspeksi. Kenapa suami saya itu begitu? Kalau kita sudah berubah jadi baik sama suami, mudah-mudahan suami kita pun juga jadi lembut sama kita. Insya. Dan ingat, suami yang kasar, suami yang memperlakukan istrinya dengan tidak baik, itu perbuatan zolim. Dia berdosa kepada Allah dan dia berbuat salah kepada manusia, yaitu kepada istrinya. Dan mohon maaf, suami yang tidak baik sama istrinya akan mengundang keburukan datang dalam hidupnya. Tapi suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Betul? Mudah-mudahan kita punya pasangan yang mencintai kita dengan segala kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Termasuk orang yang tidak setuju ada KDRT dalam rumah tangga. Tapi kalau ada apa RT dalam rumah tangga, oh iya, kalian mengurus surat-surat soalnya kan. Nanti jamaah yang ingin bertanya, kita akan beri kesempatan lagi di segmen berikutnya sambil mendengarkan kelanjutan tausiah dari Ahilman. Baik jamaah yang ada di rumah dan juga jamaah yang di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah CBD Pantai Indah Kapuk 2, seperti janji saya tadi, kita akan mendengarkan kelanjutan tausiah dari guru kita Ahilman, dan juga nanti dilanjutkan dengan kesempatan jamaah untuk bertanya kepada Ahilman. Nah, di segmen berikutnya ini ada subtema kita, dalil dan hadis tentang kewajiban suami kepada istri, begitu juga sebaliknya. Dan ini saling mengingatkan satu sama lain untuk menjaga sholat agar hubungan rumah tangga terjaga dengan baik. Yuk, langsung saja sama-sama kita kembali mendengarkan tausiah dari Ahilman. Silakan. Baik, masya Allah. Ibu, Bunda, mau nggak kita disebut orang yang paling baik? Mau? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku. Betul apa betul? Iya apa iya? Berarti kalau bunda, ayah ingin disebut sebagai orang yang baik, harus baik kepada siapa? Keluarga. Maka pertanyaannya, apa tugas suami, apa tugas istri? Suami ini sebagai laki-laki tugasnya sebagai qawwam. Sebagai apa? Qawwam itu pemimpin, betul? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini qawwam, pemimpin bagi kaum wanita, betul? Kami sebagai suami pemimpin. Yang namanya pemimpin berarti harus jadi harus jadi telat, betul? Dia membimbing, betul? Dia melindungi, betul? Dia menjaga, betul? Itu tugas kami seorang suami. Betul apa betul? Maka mohon maaf kalau ada suami KDRT, pantaskah dia menjadi pemimpin? Kalau ada suami menelantarkan istrinya, apakah pantas dia jadi pemimpin? Apakah pantas jika ada seorang suami yang tidak mendidik istrinya dengan baik? Tidak pantas, karena harusnya saat menjadi seorang pemimpin dia menjaga, melindungi, membimbing, mendidik, mengarahkan agar rumah tangganya lebih baik. Betul? Begitu seterusnya. Istri apa tugasnya? Masak. Masak mas chef. Tugasnya chef, masak doang mah. Istri tugas masak. Melayani suami. Apa tugasnya? Ibu sayang, istri itu tugasnya dua. Tugasnya apa?
Satu, taat kepada Allah. Dua, taat kepada suami. Jadi masak tugas siapa? Masak tugas siapa? Suami. Nyuci tugas siapa? Nyapu tugas siapa? Ngurus anak tugas siapa? Tugas ibu apa? Taat sama Allah sama taat sama suami. Jadi kalau suami nyuruh masak, Ayo loh. kalau suami nyuruh nyuci, kalau suami nyuruh ngasuh anak, jelas apa jelas? Betul apa betul? Maka ada dua kualitas istri yang baik. Satu, hafidhatun. Dua, qanitatun. Ulangi. Satu apa? Hafidhatun. Dua, qanitatun. Hafidhat, dia menjadi perempuan yang terjaga. Betul? Ibu jadi istri belajar menjaga ya. Jaga hati agar tidak berpaling ke lain hati. Jaga lisan agar tidak bicara yang menyakiti. Betul? Jaga diri agar melangkah dalam kebaikan. Betul? Maka izin, di antara ciri-ciri istri yang baik, salah satunya adalah istri yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan hati suaminya. Kira-kira yang di sini, kalau suaminya ngelihat ibu, hilang masalah atau tambah masalah? Mau bertanya ya, kan tadi kata istri yang baik, istri yang menyenangkan hati siapa? Kira-kira ibu-ibu yang di sini, kalau dilihat sama suami, ngelihat wajah ibu, suaminya hilang masalah atau tambah masalah? Maka ibu belajar jadi istri yang baik. Siap? Dua, istri yang baik itu istri yang kalau diperintah taat sama suaminya. Masya Allah. Betul? Tiga, istri yang baik itu istri yang kalau ditinggal mampu menjaga dirinya. Dan yang keempat, istri yang kalau diberi tidak menyelisihi pemberian suaminya. Artinya apa? Istri itu pandai berterima kasih sama suami. Pertanyaannya, kira-kira ibu-ibu yang di sini sering terima kasih sama suami? Jangan bohong begitu ya Bu ya. Daa juga tahu. Ibu sering terima kasih sama suami, sering. Insya Allah. Ibu mohon maaf ya, ini agak keras tapi harus sampaikan. Berapa banyak istri yang masuk ke dalam api neraka karena tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Maka mulai hari ini belajar ya, bilang makasih sama suami ya. Nanti panggil ayah, makasih, ayah, makasih. Sambil panggil ayah sini, ayah sini, sini apa? Makasih. Boboyo. Aduh. Emang majalah. Jadi suami harus baik, betul? Jadi istri harus baik, betul? Karena itu mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Insya Allah. Bener, ingat tuh Bu ya, jangan berselisih dengan pemberian suami. Suami ngasih cepet buat apa? Dapat apa 100 Makasih ayah. Makasih. Dengan 100.000 ini insya Allah kita bisa makan bareng. Tapi dapat apa ya? Ya Allah, apa-apa ya. Baik, sekarang saatnya jamaah untuk bertanya kepada Ahilman. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu. Mati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yati Rohyati dari Majelis Taklim Baitul Makmur Kota Bandung. Izin bertanya, boleh? Boleh, Bu. Saya sudah 4 tahun belum bertemu dengan ibu saya. Dikarenakan saya dilarang oleh suami untuk pergi sendiri. Oke. Sementara suami saya itu sibuk bekerja. Sampai-sampai tidak ada waktu, tidak sempat untuk mengantar saya Ke rumah ibu. untuk bertemu dengan ibu saya. Tanggal merah pun tidak bisa untuk mengantarnya dikarenakan dipakai waktunya untuk istirahat karena saking capeknya setelah bekerja. Tanggal merah nggak bisa. Tidak bisa. Tanggal berapa bisanya, Bu? Nunggu tanggal 32 sepertinya. Oh, mustahil berarti, Bu, ya, buat ibu ya. Iya, nah itu. Jadi ini yang menjadikan satu permasalahan saya, ya. Pertanyaan saya, apakah boleh saya pergi secara diam-diam? Karena saya sangat sudah rindu sekali dengan ibu saya. Saya ingin segera bertemu. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi diam-diam bertemu dengan ibunya tanpa izin suami, karena suaminya sibuk banget, nggak pernah mau menemani istrinya ketemu ibunya, walaupun tanggal merah, apalagi tanggal hitam. Ya. Silakan, Pak. Itu suaminya zolim. Seorang suami tidak boleh menghalangi anak untuk berbuat baik sama orang tua, apalagi jika orang tuanya, mohon maaf, sudah tua renta, keadaannya sulit, sakit-sakitan, butuh perhatian kita. Suami menghalangi seorang istri untuk berbuat baik sama orang tuanya, zolim suaminya. Justru harusnya suami itu menolong, membantu, mendukung, bahkan membersamai jika kemudian keadaannya semakin sulit. Malah kalau bisa, sayang, ajak aja ibumu datang di rumah kita, tinggal aja di rumah kita. Dan mohon maaf ya, jangan dibandingkan antara mertua dan orang tua kandung. Dua-duanya pintu keberkahan, betul? Saya punya mertua, harus sayang sama mertua saya sebagaimana saya sayang sama ibu kandung saya, betul? Kenapa? Saya sayang sama mertua berarti bukti saya sayang sama istri saya, karena tidak mungkin ada istri saya kalau tidak ada orang tuanya. Betul apa betul? Maka izin dalam konteks pertanyaan ibu, kami seorang suami justru harusnya sayang juga sama ibunya dengan membiarkan dan mengizinkan istrinya berbuat baik sama ibunya. Kadang yang banyak terjadi, mohon maaf, yang banyak terjadi kadang seorang istri yang menghalangi suaminya untuk berbuat baik sama siapa? Ibunya. Nggak boleh. Cemburu ya sama ibu. Cemburu. Kadang ada bahasa, pilih siapa, aku atau ibumu. Itu di sinetron, Bu. Dalam Islam nggak boleh. Kita sebagai seorang istri jangan cemburu sama ibunya suami kita, betul? Sampai kapanpun anak laki-laki itu milik siapa? Ibunya. Tapi ingat, ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Masya Allah. Baik. Luar biasa, Ustadz ini jadi semakin membuka mata seorang suami dan juga membuka hati seorang istri. Jadi benar-benar untuk saling menjaga, saling menghormati, bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Luar biasa. Insya Allah kita semua termasuk dalam golongan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah rumah tangga. Amin. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Yang mana dulu yang mau bertanya? Ibu, oke. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Novi Arianti dari Majelis Taklim Al Hidayah Bekasi. Ya, silakan, Bu. Mohon izin bertanya, Ya. AA Hilman dan Kang Bedu. Ya, Kangkung. Begini Ustadz, saya dan suami sudah berumah tangga lumayan lama. Qadarullah belum diamanahi keturunan.
dan itu tidak mudah. Banyak banget omongan dari kanan kiri, teman-teman gitu ya, dan terutama keluarga suami gitu ya, dari mertua dan ipar. Sementara sebetulnya masalah atau salah satu penyebabnya itu ya, selain memang Allah belum mempercayakan kami, adalah dari pihak suami gitu ya. Tapi suami tidak menceritakan hal itu kepada keluarganya. Jadi keluarganya itu menganggap penyebab belum hamilnya saya adalah karena saya gitu. Dan itu lumayan berat Ustadz gitu ya. Perlu kesabaran yang luar biasa untuk bisa menerima kenyataan ini. Betul, menerima kenyataan ini dan menanggapi omongan-omongan yang tidak enak itu terhadap saya. Sangat menyakitkan sekali itu, Bu ya. Ya, gitu kan. Sebagai perempuan juga tidak mau atau dikatakan sebagai seseorang yang mandul gitu ya. Mungkin hanya beberapa yang memang bisa mendukung saya gitu ya, tapi tidak semuanya kan, masih lebih banyak yang mencemooh, mencibir dan sebagainya gitu. Dan apa yang bisa saya lakukan agar saya lebih ikhlas lagi terhadap ujian ini, karena saya yakin ini adalah ujian. Sementara untuk tempat curhat saya juga tidak ada, saya tidak berani curhat ke keluarga saya, karena menurut saya ini adalah aib suami saya gitu ya. Ya pengennya suami saya menceritakan itu kepada keluarganya gitu kan. Jadi seperti itu Ustadz, pertanyaannya sekali lagi, apa yang harus saya lakukan untuk bisa ikhlas menjalani ujian ini gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya langsung dijawab dulu ya ini ya, biar bisa langsung mendapat mungkin pencerahan ya. Baik, Ibu sayang semua yang hadir hari ini dan pemirsa yang dicintai Allah. Orang beriman itu ujiannya berat, betul? Kenapa Allah menguji kita dengan ujian yang berat? Karena Allah tahu hati dan tubuh kita kuat untuk menerima ujian itu. Kenapa ibu belum diizinkan mendapatkan keturunan? Karena boleh jadi Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan untuk ibu, di balik sesuatu yang menurut ibu ini kondisi yang sangat sulit, betul? Kadang kegagalanmu pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Maka mohon maaf ibu, jangan berkecil hati. Jangan ibu merasa Allah nggak sayang sama ibu. Jangan merasa Allah tidak mencintai ibu karena Allah belum memberikan keturunan sama ibu. Jangan. Boleh jadi itu adalah cara Allah mencintai ibu, karena Allah ingin ibu mendapatkan pahala dengan sabarnya ibu ketika ibu belum dikasih keturunan dalam rumah tangga ibu. Betul? Mohon maaf, kami yang berumah tangga yang sudah dikasih keturunan belum tentu kami ini masuk surga ketika kami belum bisa jadi ayah yang ibu yang baik. Betul tidak? Maka ibu jangan iri sama orang-orang yang sudah dikasih keturunan. Tidak ada jaminan juga bahwa yang dikasih keturunan itu bisa masuk surga, belum tentu. Boleh jadi kita dikasih keturunan tapi kita belum jadi ibu dan ayah yang baik. Boleh jadi itu yang menghambat kita masuk ke dalam surga. Betul? Boleh jadi ibu yang sabar,
yang belum dikasih keturunan, tapi hatinya ridho, hatinya menerima, hatinya sabar dengan semua yang ibu dapatkan, boleh jadi ibu lebih ringan langkahnya masuk ke dalam surga. Amin. Dibanding kita yang mendapatkan keturunan, betul? Maka mohon maaf, yang punya keturunan juga jangan bangga diri, jangan sombong. Itu amanah dari Allah, betul? Itu titipan dari Allah. Sudahkah kita menjadi ibu yang baik? Sudahkah kita jadi ayah yang baik? Boleh jadi itu yang akan menghambat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bunda, bagi orang beriman itu semua keadaan baik. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara bagi orang beriman itu. Inna amrohu kullahu khair. Setiap urusan orang beriman itu semuanya baik. Dikasih nikmat dia bersyukur, betul? Karena itu baik. Dikasih ujian dia bersabar, karena itu juga baik. Percayalah, akan ada kebaikan yang Allah titipkan dari semua ujian yang Allah hadirkan. Setuju atau tidak? Maka untukmu yang sedang diuji, untuk kita yang sedang diuji, jangan patah hati, jangan putus asa. Rahmat Allah lebih besar daripada ujian-ujian yang Allah datangkan kepada kita, betul? Mulai hari ini ibu juga tenang saja, jangan terlalu banyak mendengarkan penilaian manusia. Akan selalu ada saja orang yang tidak suka dengan kita, betul? Akan selalu ada saja orang yang tidak menyenangkan hati kita. Kita udah berbuat baik saja, masih ada orang yang gak baik sama kita, betul? Tugas kita bukan nyenengin manusia, tugas kita nyenengin Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Mudah-mudahan ibu tetap sabar, tetap kuat, ridho. Barang siapa yang ridho dengan takdir Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang marah dengan takdir Allah, maka Allah pun marah kepadanya. Yang di sini mau dapat ridho Allah? Mau. Jawab, mau dapat ridho Allah? Mau. Kalau mau, belajar ridho dengan takdir Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan ibu menjadi insan yang terbaik dengan ujian yang Allah berikan kepada ibu dan keluarga ibu. Amin. Pertanyaan selanjutnya silakan, ada yang mau bertanya? Langsung saja mungkin. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari MT Baitul Makmur dari Bandung. Mungkin sedikit ceritanya relate ya sama perjalanan hidup saya gitu. Di saat saya punya pilihan sendiri untuk pasangan hidup, ternyata orang tua tidak merestui, tidak meridoi. Mungkin sebagai anak yang ingin berbakti menurut apa maunya orang tua. Nah, dan ternyata orang tua punya pilihan sendiri. Ya, sebagai anak, karena saya ingin jadi anak yang berbakti, saya nurut, menikah, kita jalani rumah tangga. Berjalannya waktu, mungkin dari saya belum ikhlas atau gimana ya Pak Ustadz. Jadi dalam perjalanan rumah tangga tuh banyak masalahnya, dan akhirnya kita pisah. Dan mungkin sebagai orang tua mungkin ada sisi merasa bersalahnya dan kepikiran, akhirnya sakit gitu. Ya saya coba menjalani hari-hari seperti biasa gitu, dan ya udahlah, tidak mau mendengar omongan orang gitu. Dan orang tua saya coba untuk mendekatkan saya lagi, menjodohkan saya lagi, tapi hati saya bertolak belakang gitu. Menurut Pak Ustadz, bagusnya saya sebagai seorang anak yang pernah gagal, dan di saat orang tua ingin menjodohkan lagi,
Saya harus bersikap seperti apa Pak Ustadz? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah situasi yang dilematis Pak Ustadz ya. Ketika kita sudah punya pilihan, tetapi orang tua tidak setuju dengan pilihan kita, berharap dengan pilihan orang tuanya. Takut dibilang anak durhaka, berbakti, menerima jodoh dari orang tua, tapi dalam menjalankan tidak ada kebahagiaan. Kembali berulang lagi, divorce, orang tua ingin menjodohkan lagi, dan bagaimana harus bersikap? Iya, pertama, Teteh jangan menyalahkan orang tua ya atas kegagalan yang terjadi kemarin. Jangan sampai ada kalimat gara-gara jodoh dari orang tua saya membuat rumah tangga saya gagal. Bukan. Untuk semua yang sudah terjadi, katakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Sudah menjadi ketentuan siapa? Allah. Khawatir kalau Teteh bilangnya ini gara-gara mama, ini gara-gara bapak, orang tua kita tersinggung dan orang tua kita sakit hati atas sikap yang diberikan kepada kita. Padahal saya percaya semua orang tua pasti pengen anaknya bahagia, betul? Semua orang tua pasti pengen anaknya baik, betul? Kalaupun ada sesuatu yang gagal, itu pasti di luar rencana orang tua, dan itu adalah kehendak Allah. Setuju atau tidak? Setuju. Yang kedua, untuk melangkah selanjutnya, boleh kalau saya bilang sama orang tua, maaf Pak, untuk yang kali ini izinkan saya deh yang memastikan semuanya. Boleh. Maka Islam mengajarkan ada 3 tahapan kalau kita sedang bimbang dalam memilih sesuatu. Ada berapa? 3. Satu namanya istikharah. Apa namanya? Istikharah. Meminta petunjuk dari Allah. Istikharah. 2, istisyarah. Apa namanya? Istisyarah. Istisyarah itu artinya bermusyawarah. Dengan siapa AA? Dengan orang yang kita pandang orang itu bisa memberikan masukan nasihat yang baik. Sama orang tua harus tidak? Harus. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, minta masukan dari orang tua. Harus. Minta masukan dari guru. Harus. Minta masukan dari orang-orang yang tahu dan paham tentang kita. Harus. Itu namanya istisyarah. Ada yang ketiga namanya istifta. Apa? Istifta. Meminta fatwa terhadap hati kita sendiri. Kan pasti masing-masing punya bahasa hatinya kan. Ada jantung hati yang mengarahkan kecenderungan hati pada pilihan tertentu. Maka Teteh nanti cari sosok laki-laki yang menurut Teteh paling pas, paling cocok. Betul nggak Bu? Dalam hidup tuh kan kita nggak bisa juga memastikan pilihan kita sama dengan pilihan orang lain, ya kan? Misal kita bilang si A cakep, belum tentu kata lain mah cakep, beda-beda. Makanya ketika kita meminta fatwa terhadap hati kita, lebih fokus dan yakin dengan pilihan kita. Berarti jawabannya muhasabah diri. Kalau kemarin kita gagal, apa sih masalahnya? Ya, insya Allah kalau bicara masalah mah dari rumah tangga mah tempatnya masalah, betul tidak? Pasti ada. Tinggal bagaimana lapangnya hati untuk saling menerima kekurangan yang ada dalam diri pasangan kita masing-masing. Betul? Ayo jawab. Pasangan ibu punya kekurangan atau tidak? Punya kelebihan atau tidak? Lebih banyak kelebihan atau kekurangan? Kadang kita lebih pinter melihat kekurangan pasangan sampai lupa kelebihan pasangan. Betul? Nah itu yang kadang membuat rumah tangga jadi tidak mendatangkan kebahagiaan. Pinter melihat kekurangan sampai lupa dia punya kelebihan. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Boleh tepuk tangan dong untuk A. Hilman. Luar biasa. Ya, tadi sudah jelas ya pertanyaan-pertanyaan Bu ya. Mudah-mudahan suami ibu nanti berubah, bisa dapat hidayah, bisa sayang sama ibu dan juga sayang sama keluarganya. Karena
ya namanya kita menikah bukan menikahi seorang tapi menikahi sekeluarga juga ya. Keluarga juga kita nikahi ya. Artinya kita juga menjadi bagian dari keluarganya begitu ya ya. Baik, jamaah. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi tausiah dari Ahilman. Masih ada kesempatan terakhir nih untuk bertanya di segmen terakhir untuk bertanya kepada Ahilman. Jangan membuka mata untuk melihat kekurangan orang lain, tapi buka mata, buka hati untuk melihat kekurangan kita, untuk introspeksi, untuk memberikan yang terbaik buat orang lain, agar kita juga mendapatkan yang terbaik dari orang lain seperti itu. Tapi jangan mengharapkan kebaikan dari orang lain, cukup mengharapkan ridho dan penilaian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang sudah berkeluarga, alhamdulillah kita doakan lagi-lagi rumah tangganya menjadi rumah tangga yang mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Yang belum berumah tangga atau yang gagal dalam rumah tangga, kita doakan semoga ada kebaikan di hari esok dan bisa mendapatkan jodoh sesuai dengan keinginan dan kriteria kita, dan jodoh yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita sama-sama berdoa ya agar semoga rumah tangga kita, siapapun ya, dimanapun kita nih yang berada, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Baik, Bunda, semua ibu sayang, mari kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah. Semoga ilmu kita hari ini berkah, bisa kita amalkan, dan insya Allah bermanfaat dalam hidup kita. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, sayangilah kami semua, cintailah kami semua, berkahilah hidup kami semua. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Kau pisahkan kami dari acara ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkan rumah tangga kami jika selama ini rumah tangga kami masih jauh darimu. Ya Allah, maafkan rumah tangga kami jika rumah tangga kami banyak dosa kepadamu. Ya Allah, maafkan kami suami istri belum bisa jadi suami istri yang baik. Ya Allah, kami mohon jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Jaga pasangan kami dimanapun berada ya Allah. Lembutkan hatinya, solehkan pribadinya, jaga dirinya. Ya Allah, jaga rumah tangga kami agar rumah tangga kami rukun, agar rumah tangga kami berkah, agar rumah tangga kami bahagia, agar rumah tangga kami mengantarkan kami masuk ke dalam surga. Allah, jadikan semua anak-anak kami solih dan solihah. Jadikan anak-anak kami anak yang baik akhlaknya, lembut hatinya, cerdas akalnya, kuat iman takwanya. Allah, jika ada di antara kami yang belum mendapatkan pasangan rumah tangga, hadirkan pasangan yang baik. Jika di antara rumah tangga kami belum dikasih keturunan, hadirkan keturunan yang soleh dan soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.